Bea Materai tanpa nomor seri dan berseri. Jas pengalamanku, logikaku, pikiranku, keyakinanku, pemahamanku, ingatanku, dan pendapatku. Dahulu Bea Materai rasanya belum menggunakan nomor seri, tetapi kemudian sekarang sudah menggunakan nomor seri. Dan awalnya dulu adalah 3.000 dan 6.000 perak, sekarang menjadi sama 10.000 rupiah. Saya tidak berani mengatakan bahwa karena permasalahan saya dengan Citibank terkait pembebanan tambahan biaya materai lunas lembar tagihan kartu kredit yang dilakukan oleh Citibank secara sepihak kepada saya dan juga nasabah lainnya, saya tiba-tiba kepikiran untuk berkomunikasi dengan anggota DPR. Dan saat itu saya tidak ingat kejadiannya bagaimana. Intinya kemudian saya merasa ditantang dalam tanda kutip oleh salah satu ketua fraksi dari partai politik tertentu, yang kalau tidak salah saat itu sebagai ketua fraksi, ketua komisi yang membidangi pertambangan kalau nggak salah. Dan karena ini sebetulnya permasalahan hukum, seharusnya ya larinya ke komisi 3 tentang hukum, atau komisi tentang perbankan ya, komisi 5 ya kalau tidak salah saya. Jadi karena saya merasa ditantang dalam tanda kutip untuk datang ke DPR, menemui salah seorang yang kalau tidak salah waktu itu menjabat wasekjen di salah satu partai tertentu dan kemudian menjadi ketua atau anggota atau wakil ketua dari komisi yang membidangi pertambangan saat itu. Jadi saya datang ke tempat beliau pagi-pagi. Dan begitu sampai di ruangan beliau, beliau ini inisialnya BEW atau BEP. Pas saya datang ke ruangannya, ternyata sudah banyak tamu yang datang mengantri untuk ketemu dengan beliau. Dan karena saya tamu yang kesekian, kelima atau keenam, jadi saya merasa tahu diri untuk ikut nomor antrian. Namun pada saat saya melapor kepada ajudannya, tiba-tiba saya dipanggil untuk segera masuk, gitu. Dan karena saya kaget, gitu, dan saya mempertanyakan juga kepada beliau pada saat di ruangannya, kenapa saya yang diprioritaskan untuk ketemu dengan beliau, padahal yang lain sudah datang lebih awal dari saya. Nah, saya hanya mendasarkan pada aturan lah, etika gitu kan, karena saya antri yang datangnya yang belakangan. Gitu. Namun beliau menyatakan yang lain nggak ada masalah, itu urusan kerjaan, tapi kalau untuk Anda saya akan prioritaskan karena penting. Dan pada saat ketemu saya kemudian beliau menyatakan, waduh, tantangannya saya batalin ya, karena tantangannya adalah kalau tidak salah saat itu beliau mengatakan apabila saya berani datang ketemu ke ruangannya dia akan mengganti biaya transportasi dan akomodasi saya. Ya, itu bagi saya sebenarnya bukan tujuan utama ya, karena tujuan utama saya adalah menyampaikan permasalahan hukum saya yang terkait Bea Materai ini. Nah, meskipun ternyata juga tidak pas karena bukan orang yang menanganinya. Gitu. Jadi setelah basa-basi bicara panjang lebar tentang kedudukan dia dalam partainya, gitu kan, terus bagaimana dia bisa mendapatkan kedudukannya di komisi itu, gitu kan, dan banyak lain. Akhirnya saya diarahkan kepada tim ahli komisi hukum kalau tidak salah. Ada beberapa pihak, ada beberapa orang dalam satu tim ahli itu, ada 7 atau 8 orang gitu kan, dari fraksi partai tertentu itu juga. Kemudian saya beberkan permasalahan saya, jadi seperti rapat hearing dengar pendapat, tetapi tidak resmi mungkin karena tidak ada berita acara atau resminya gitu kan. Tetapi dalam dengar pendapat itu kemudian para tim ahli dari anggota DPR komisi hukum itu kemudian menyatakan, loh,
duit yang 1.000 perak atau duit logam saja ada nomor serinya. Kenapa pia meter yang 3.000 perak dan 6.000 perak kok nggak ada nomor serinya gitu kan? Ya waktu itu saya tidak bisa menjawab gitu kan. Tetapi anehnya gitu kan, tidak berapa lama kemudian muncul pia meter yang bernomor seri. Saya tidak tahu dan tidak berani menyatakan bahwa keluarnya bea meterai dengan nomor seri itu karena permasalahan saya yang disampaikan kepada tim ahli yang kemudian disampaikan kepada pihak terkait atasannya, misalnya komisi hukum atau ketua umum partainya yang kemudian mengagendakan untuk segera menegur pihak-pihak terkait agar supaya bea meterai ada nomor serinya. Dan memang bagi saya aneh juga ya. Kalau pia meterai ini apabila tanpa nomor seri, saya bingung bagaimana pertanggungjawabannya, berapa peredarannya dan berapa percetakannya yang sudah dicetak dan diedarkan ke masyarakat. Bagaimana pertanggungjawabannya ini kepada negara gitu. Dan saya juga tidak tahu apakah itu dicetak di Peruri atau di mana, saya tidak tahu. Tetapi logikanya sebagai negara atau pemerintah, saya yakin setiap yang diterbitkan berdasarkan keputusan undang-undang atau kebijakan pemerintah, saya rasa harus ada auditnya ya, harus ada auditnya berapa yang dikeluarkan, berapa yang diedarkan gitu kan jumlahnya, apakah sesuai dengan yang dicetak gitu kan. Ya menurut saya ini sudah seharusnya pihak Menteri Keuangan ya atau Dirjen Pajak yang melakukan audit lah, audit internal atau kemudian disesuaikan dengan peredaran dan pencetakan dan pengeluaran dan penghasilan yang didapat dari pencetakan bea negara, apakah sesuai antara yang keluar dan masuknya dan yang dicetak dan yang dimasuknya. Tentunya hal ini juga karena pemerintah harus transparan, tentunya juga harus dilaporkan kepada DPR mungkin begitu, dan kemudian tentu juga kepada publik. Demikian juga dengan bea meterai yang sudah bernomor seri, tentu juga harus ada laporannya, bukan harus ada auditnya, bukan berapa nomor serinya, apakah nomor 1 sampai 10 juta ataukah nomor 1 sampai 25 juta, dan apakah begitu dikeluarkan 25 juta misalnya kali 6.000 misalnya, berarti harus ada 150 miliar yang masuk kepada negara, apakah itu sesuai, atau kemudian ada tambahan lagi 10.000 yang 3.000, artinya ada 30 miliar mungkin gitu kan. Jadi apakah cara perhitungan kasarnya seperti itu yang sesuai dengan apa yang saya pikirkan dan saya bayangkan? Saya tidak tahu gitu kan. Tetapi menurut saya sudah seharusnya Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak mengaudit atau pihak-pihak terkait mengaudit peredaran, percetakan dan pemasukan dari bea meterai dahulu yang belum bernomor seri dan kemudian sekarang yang bernomor seri, agar supaya tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan, dugaan penyalahgunaan dalam tanda kutip yang dapat diduga merugikan keuangan negara. Demikian, berharap Menteri Keuangan, Dirjen Pajak dan pihak-pihak terkait dapat mempertimbangkan soal ini, bekerja sama dengan legislatif atau sesuai hak dan kewenangan pemerintah sendiri yang melakukan audit ini. Demikian, semoga hal ini dapat berguna. Salam sukses. Yes.